pertama gue yang gue beli 2 minggu yang lalu. Ini namanya Miana. Nanti akan gue taruh sih nama latinnya lengkap-lengkapnya karena gue nggak hafal. Ini Miana. Nah ini nih bener-bener kayak gue ups and down gue merawat ini karena ya gue nggak tahu cara ngerawatnya kayak gimana. Kata tukang yang jualan katanya cuman dikasih air. Ini Pink Starlight ini sebenarnya udah gue cari udah lama, jadi ada di online tapi udah habis gitu. Dan gue menemukan juga di Bintaro itu, di Geraha Bintaro kalau nggak salah. Ini dia, ini sama. Ini gue bener-bener cari tahu apakah ini, karena pertama yang jual nggak tahu namanya apa dia. Oke, gue lanjutin ya. Jadi ternyata tanaman itu tuh bisa stres. Jadi kalau misalnya kita beli baik itu di online ataupun beli langsung di tokonya, itu tanaman tuh bisa stres karena pertama kalau di online itu pengiriman suka berantakan. Itu kejadian sama gue sama si tanaman gue yang ini. Ya nanti gue ceritain ya. Dia juga sama tuh ups and down. Itu berantakan banget. Jadi gue harus di replant lagi, ditanam ulang. Jadi kayak berantakan aja gitu. Dan itu perjalanan mereka di di perjalanan kan mereka juga takes time ya. Jadi ada kayak bisa pakai orang lah gitu lah. Nah kalaupun dari toko pun itu juga bisa stres karena kan ini tempat yang baru buat mereka. Jadi biasanya kalau misalnya baru beli tanaman adalah gue taruh di balkon dulu, meskipun nanti kayak ada beberapa gue masukin gitu. Jadi kayak di siri gading nih dia nih udah gue taruh air, kelihatan nggak sih? Iya. Ini biasanya gue taruh di dalam. Kalau misalnya dari pagi sampai sore. Jadi pagi sampai sore jam 5:30 itu mereka ada di dalam. Misalnya siri gading, dua siri gading ada di botol itu gue taruh dalam. Tapi kalau setelah jam 5:30 gue taruh luar lagi. Habis katanya kan kalau tanaman itu kalau siang itu, pagi sampai siang itu ngeluarin oksigen. Tapi kalau misalnya malam mereka kan ngeluarin CO2 kayak gitu katanya. Jadi lebih amannya, jadi mereka bisa masuk di pagi sampai sore hari. Tapi sore hari sampai malam hari mereka keluar lagi gitu. Terus mereka juga stres kalau kurang air. Iyalah ya, nggak usah tanaman, kita juga stres kalau kurang air, cheese kurang makan gitu. Terus jadi gue selalu belajar mulu sih. Oke, berarti kalau misalnya mereka stres, jadi kayak gue mengetrit orang gitu kan. Tapi alhamdulillahnya 2 minggu ini mereka sudah bertugas gitu. Dan ada yang busuk itu si Miana tadi aja sini, dan alhamdulillah sekarang udah sehat insyaallah dan sudah banyak anak-anaknya gitu. Jadi kalau misalnya tanaman yang baru datang biar nggak stres, gue juga cari-cari tahu sih sebenarnya, gue browsing juga. Biasanya dikasih vitamin B1 katanya, tapi yang start dan gue pakai ini gue nggak di endorse apapun ya, gue bener-bener cari tahu vitamin apa yang aman buat tanaman. Gue takut kan kalau misalnya itu ada zat apalah kayak gitu kan. Jadi gue gue sih menemukan ini Liquinox. Ini Equinox tuh gue beli online, lupa gue di mana tadi tuh gue kasih linknya deh yang tempat gue beli. Gue lupa di Topet atau di Shopee, tapi gue beli itu yang start ya, jangan yang grow, karena takutnya yang grow mereka kan masih baby kan. Terus yang grow itu mereka yang dipaksa harus grow, jadi belum. Jadi start dulu seminggu sampai 2 minggu sampai mereka nggak stres, sampai kondisi tanamannya sudah adaptasi sama lingkungan baru nanti nextnya 2 minggu sampai atau 3 minggu ke sana baru pakai grow. Dan sekarang sih gue masih yang kayak gue pakai si B1 ini pun kayak baru sekali sih, dan gue takut aja gitu loh kalau misalnya mereka mengidap zat-zat apa gitu. Tapi ya begitulah. Terus abis itu ditaruh di teras yang kayak tadi gue bilang. Gue biarlah mereka di luar dulu, tapi jangan direct sunlight kayak gue tuh. Dan di sini tuh di sini nggak langsung direct sunlight, tapi mereka dapat cahaya kayak gitu ya gitu. Terus habis itu jangan dipindah-pindah lokasinya. Tadi kayak gue pengalaman pribadi,
Miana gue pindahin di sini, ini dipindahin di sini situ gitu. Jadi gue pindah-pindahin gitu loh, jadi biar kece. Ternyata mereka nggak suka, tapi alhamdulillah mereka menginformasikan ke gue dengan kelayuannya. Jadi ya gue usahakan semua tanaman gue ini tidak akan gue pindahin lokasinya. Jadi kalau misalnya nggak cukup, either gue tambahin meja lagi atau ya gue taruh bawah kayak ini Sansevieria ini, si lidah mertual ini, dan dia di bawah karena gue nggak punya karena gue nggak punya ini lagi apa namanya si meja, gue belum beli tambahan meja lagi. Jadi ya di bawah dulu, dan dia juga suka gue pindahin ke dalam sampai jam ini juga nih semingguan gitu gue taruh luar dulu. Pas udah lewat tadi seminggu baru dia gue masukin ke dalam sampai jam 5:30 gitu. Terus ini percaya nggak percaya sih, jadi katanya biar nggak stres diajak ngobrol gitu tanamannya, I don't know. Jadi kayak misalnya dia layu kayak gitu, jangan layu ya kayak gitu-gitu, jangan terlalu banyak juga sih buat ngobrol, cuma maksudnya dikasih support dan segala macam kayak gitu. Dan ya kita makhluk hidup ya, jadi ya ditreat lah sesama mungkin dengan kita sesama makhluk hidup lainnya. Terus dibersihin daunnya, jadi gue suka tuh gue bersihin daunnya, jadi gue semprot pakai apa namanya, pakai kayak semprotan gini. Terus gue semprotin daunnya, terus gue lap-lap pakai kain, tapi jangan terlalu basah, jadi biar nggak ada debu, karena debu itu kan juga menghambat pertumbuhan mereka kan. Terus tadi itu yang kayak gue bilang, dicek jamurnya ada jamurnya nggak, karena kalau misalnya masih sedikit masih bisa dibersihin gitu. Sama kan suka ada kayak belalang kecil kan, itu belalang daun tuh kecil banget gitu, warnanya hijau. Dan itu kalau misalnya masih baru 1-2 itu masih bisa disusun gitu. Terus ini penemuan gue sih, kan kadang-kadang suka, ini kayak bukan penemuan gue sih, ini pengalaman pribadi gue, jadi mungkin bagi yang lain tidak berlaku ini. Jadi kan biar cantik adalah dikasih kayak batu-batuan gini kan, nih kayak batu-batuan gini kan, biar cantik, taruh di atas tanahnya. Dan ternyata kalau pengalaman pribadi gue, taruh di taruh si batu itu tuh banyak serangga gitu loh, kayak semut-semut apa namanya si tomcat kayak gitu-gitu ngumpet-ngumpet di dalam situ gitu. Terus jadi gue yang kecil-kecil ini gue keluarin tuh si apa namanya si batu-batu, dan batu-batu ini gue taruh aja di botol sini untuk gue taruh yang di tadi, yang di apa namanya, yang di media tanam yang air tadi itu. Jadi biar cantik aja di bawahnya dan nggak mengundang apa namanya, nggak jadi tempat untuk sembunyi si serangga. Dan ini sih lucu deh, jadi kan gue nggak tahu ya kalau misalnya mungkin nih kan tadi itu ada kayak ini loh, kayak ada apa, ada batu-batu gede nih sebenarnya si Sansevieria ini. Terus gue mikir kalau dia tumbuh gimana ya gitu, ini baru 2 minggu loh umurnya, nggak kurang ya 2 minggu. Terus gue ternyata ada tumbuh kecil, jadi sekarang batu-batunya sudah gue angkat nih, kayak semut-semut gini loh nih, dia suka ngumpet-ngumpet di sini. Dan ya, dan ini akan bertumbuh. Jadi kalau gue pribadi, jadi gue tidak akan memakai si batu-batu itu. Entahlah, mungkin katanya sih bagus buat di alas, tapi akan gue pelajari lebih lanjut di alas kayak gimana. Satu lagi, sama kalau misalnya mau buat subur, katanya sih disemprot pakai micin, pakai vetsin. Gue udah coba tuh pakai ini, gue pakai apa namanya? Ini, gue nggak pemakan vetsin kan, tapi katanya bagus, ada nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman, pakai ini. Dan gue awal-awal gue masukin aja di tanah gitu, katanya jangan kayak gitu, harus semprot. Oke, well, dan gue belum nyemprot lagi sih, nanti gue mungkin nantilah pas nyiram, kalau nggak hari ini, kalau besok, tergantung media tanamnya udah satu belum. Kayak gitu tips-tips gue sih, semoga membantu sebagai ya, gue sebagai pemula, dan ini adalah pembelajaran gue untuk merawat tanaman.